Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Miss. Suaranya nggak dibuat lebih baik lagi, Miss. Oke, Zaidan, sudah terdengar ya suara dari Miss Hilda ya? Sudah Miss. Oke, kalau sudah kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP IT Cordova II selaku penjamin mutu yaitu Bapak Badrut Tamam MPD. Yang terhormat Kepala SMA IT Cordova II Ibu Yustiar Maharni SPD. Dan yang saya hormati Mr. dan Miss Dewan Guru SMP SMA IT Cordova II serta anak-anakku selaku peserta pesantren kilat Ramadan virtual yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat panjang umur sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan tahun 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2021 Masehi ini. Meskipun masih dalam situasi pandemi, semoga kita bisa lebih fokus lagi dalam beribadah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pesantren kilat Ramadan virtual yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 April 2021 ini. Mister, Miss, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, saya, Miss Hilda, selaku pembawa acara, insya Allah akan memandu jalannya pesantren kilat Ramadan virtual ini hingga selesai. Sebelum kegiatan pesantren kilat Ramadan hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Berikut susunan acaranya. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Pelaksana. Yang kedua sambutan Kepala SMP IT Cordova II. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SMA IT Cordova II. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi. Acara yang kelima yaitu istirahat. Acara yang keenam, technical meeting dalam membuat karya poster atau slogan, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Mr. Alvin, disilakan.
Apakah ada suaranya? Ada, Mister. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mr. Muhammad Alvin. Mr. mengajar di kelas 7-8. Maksudnya Mr. mengajar di kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Kelas 7, kelas 8. Masih baru Mr. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah kita sehat dan kita semua bisa berkumpul di acara pada agenda persiapan bulan Ramadan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh guru, seluruh yang sudah hadir semuanya. Pertama yang terhormat kepada SMP IT Cordova 2, Mr. Badrut Tamam MPD, kepala sekolah SMA IT Cordova, yaitu Miss Yustiara, dan juga para guru-guru yang saya hormati dan para murid-murid yang saya banggakan. Adapun kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan pesantren kilat Ramadan online. Mengingat karena sekarang kita masih berada di era pandemi, maka segala kegiatan kita alihkan ke acara atau ke agenda virtual. Jadi bisa dimaklumi apabila pesantren kilat Ramadan masih diagendakan secara virtual. Nah, pesan bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa bagi murid-murid Cordova semuanya, dan juga untuk menambah kegiatan produktif kita di bulan Ramadan ini. Adapun acara-acara pada pesantren kilat Ramadan online pada tahun ini yang akan diisi oleh beberapa pemateri hemat kita selama 3 hari ini. Lalu juga ada lomba desain dan slogan, poster juga ada. Maka dari itu mohon diikuti seluruh kegiatan pesantren kilat Ramadan online ini secara seksama. Mungkin hanya itu kata sambutan yang dapat saya sampaikan selaku ketua panitia. Saya memohon hadir kekurangan dalam agenda pesantren kilat Ramadan online pada tahun ini, mohon dimaklumi. Jadi para murid-murid Cordova, Mister berpesan agar semuanya ikut dalam proses atau alur dalam acara Ramadan ini secara antusias, tentunya secara ikhlas. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, Muhammad Alvin selaku ketua pelaksana. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Mr. Alvin yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP IT Cordova 2 selaku penjamin mutu yaitu Bapak Badrut Tamam MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suara saya jelas, silakan angkat tangannya dengan 5 jari. Oke ya, ada suara ya? Ada, Mister. Ya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama kataballahu ala alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis. Yang saya hormati Miss Yustiar Maharni selaku Kepala SMA ID Cordova, tak lupa pada panitia Pesantren Kilat Ramadan, rangkaian acaranya yang luar biasa, dan juga kepada teman-teman Dewan Guru SMP dan SMA ID Cordova yang luar biasa menuangkan ide dan gagasannya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di Ramadan ini. Dan juga kepada putra-putri terbaik SMP dan SMA IT Cordova, khususnya yang hadir di Zoom saat ini, yang hadirnya bermacam-macam, yang hadirnya tepat waktu, yang hadirnya fokus dari awal sampai akhir, yang hadirnya penuh dengan semangat yang luar biasa. Ada juga yang hadirnya dari awal masuk Zoom sampai sekarang masih aja profil yang dipakai, ya. Jadi mudah-mudahan hadirnya di sini ini betul-betul merasakan kebutuhan akan hausnya ilmu, ya, khususnya ilmu-ilmu tentang Ramadan. Mumpung Ramadan ini baru di Ramadan yang kedua, jadi masih hangat. Ketika ada yang terlambat, targetnya itu masih bisa dikejar. Beda kalau sanlatnya sudah 10-20 hari Ramadan, itu baru sanlat. Itu udah susah ngejarnya. Nah, Ramadan yang kedua ini, ketika ada keterlambatan target-target amaliyah Ramadan, amaliyah kebaikan pastinya, itu masih bisa dikejar. Oh iya, ternyata kemarin ada yang kurang di hari pertama. Nah, bisa dikejar di hari kedua ini. Setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu dari pemateri-pemateri yang insya Allah 3 hari ke depan ini standarnya pemateri-pemateri yang insya Allah sudah bersertifikat, ya, bersertifikat Cordova, layak untuk memandu pesantren kilat di SMP dan SMA Cordova itu. Nah, kegiatan ini kita menggunakan dengan fasilitas Zoom. Tujuannya biar nuansanya dinamis, biar terasa kehadiran kita, ya. Ya, tidak melulu melalui YouTube. Insya Allah setelah ini pun sudah tadi Pak Batlian direkod. Insya Allah setelah kegiatan ini akan di-share di YouTube. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar menjadi momen berharga untuk kita. Suatu saat kelak kalian pasti akan merasakan kerinduan ini semua. Oh iya, dulu saya pernah ikut sanlat di Cordova, tidak ke sekolah, yang hadir ratusan, tapi di Zoom ada rekamannya, ada kenang-kenangannya. Materinya lupa, bisa dilihat kembali nanti pada saat panitia setelah ini akan di-share di YouTube. Nah, ini betapa kenangan berharga itu bisa ada di antara acara ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi kebaikan kita di yaumul akhirat nanti. Berkumpul kita biasa di Cordova, di Zoom juga kita berkumpul. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga teman-teman Dewan Guru semuanya, di Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang spektakuler, ya, di Cordova insya Allah. Kita terus eksis dan ekspansi kebaikan. Eksistensi juga eksistensi kebaikan.
Ya, tidak ada riya dalam organisasi. Ya, tidak ada riya dalam organisasi. Riya itu hanya dalam pribadi. Jadi kalau kita terus ekspansi sekolah lembaga, itu insya Allah tidak ada riya. Karena memang yang digulirkan bukan eksistensi pribadi, tapi juga eksistensi kelembagaan. Jadi semakin banyak orang mengikuti kegiatan-kegiatan Cordova, menyaksikan kegiatan-kegiatan Cordova, menikmati dari kegiatan-kegiatan Cordova, itu insya Allah akan menjadi sedekah jariyah untuk kita semua. Nah, kegiatan Ramadan ini setiap sore ada kultum, sahur dulu ya, sahur dulu. Setiap sahur ada kultum dari anak-anak BES, baik SMP maupun SMA. Bantu syiarkan. Ya, bantu syiarkan. Itu di YouTube-nya YouTube BES. Jadi ketika kita mensiarkan kebaikan, mudah-mudahan setiap kali ketik jari jemari kita di handphone itu insya Allah akan menjadi pahala jariah, ya, yang terus menerus. Ya, tapi juga jangan cuma share, tapi kita tidak melihat sambil menikmati hidangan sahur. Tadi Pak Badru melihat Adit, ya, Adit berceramah kultum di waktu sahur. Kemarin Pak Baru lupa namanya, yang perempuan. Kemarin Fairis. luar biasa. Fairis. Yang kemarin di Ramadan pertama Ustadz Zain, ya. Karena tema kultum kita kali ini 30 hari kalian akan jalan-jalan keliling Nusantara dan keliling dunia insya Allah. Untuk sementara waktu melalui virtual, ya. Melalui virtual. Pak Baru melihat kemarin di hari pertama Ustadz Zain. Pak Baru padahal dulu mondoknya di Ciamis. Mondok di Ciamis. Ngelewatin tuh Tasikmalaya. Beberapa kali jalan-jalan ke Gunung Batu. Tapi belum banyak tahu ternyata ada sosok ulama, ya, sosok waliullah yang berjuang mensyiarkan Islam di tanah Pasundan. Nah, di situ, oh, iya ya, saya 3 tahun mondok di Ciamis, baru tahu kemarin dari Ustadz Zain. Nah, itulah manfaatnya bahwa kita jangan, istilahnya apa? Jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, jadi jangan sampai kalian lewatkan edisi kultum virtual filmnya Cordova 2 ini selama 30 hari, itu akan banyak ilmu yang insya Allah dia dapatkan. Tentunya guru-guru Cordova juga yang sudah mendapatkan tugas di 30 hari Ramadan nanti, tentunya akan mengkaji, ya, mempersiapkan segala sesuatunya supaya menjadi atau menampilkan penampilan terbaiknya di sana, bukan hanya baik penampilan castingnya saja, tapi juga memang ada ilmu yang bermanfaat karena kita mensiarkan, menyampaikan informasi-informasi kebenaran. Saat ini kita sudah minim, apalagi di angkatan kalian, sudah minim tentang sejarah, ya, sangat minim sekali. Dulu mungkin lagi guru-guru Cordova masih sekolah, itu kita mengenal ada PSPB, bukan PSBB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kalau kalian sekarang kenalnya PSBB. Kalau dulu di angkatan guru-guru pada saat sekolah ada pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang sudah sangat cukup hilang. Malah bisa jadi kalian lebih mengetahui tren-tren budaya masa kini dan minimnya pengetahuan sejarah-sejarah, khususnya sejarah-sejarah Islam itu sendiri. Karena banyak sekali yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil sebagai persiapan kalian nanti menjadi pemimpin masa depan. Harus belajar dari sejarah. Kalau kalian menjadi pemimpin tanpa belajar sejarah, maka kalian akan kehilangan arah. Ya, Pak Baru jadi ingat dulu pernah sharing tentang Dajjal. Ya, sedikit nggak ngulas nih ya. Dajjal, betapa luar biasanya Dajjal, katanya sampai bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan. Apapun dia bisa taklukkan, informasinya seperti itu.
Dipikir-pikir, kenapa dia begitu hebat? Oh iya, ternyata dia salah satu makhluk Allah yang dipanjangkan umurnya. Ya, karena dipanjangkan umurnya, otomatis dia hidup di semua zaman. Jadi dia nggak perlu lagi belajar sejarah. Ngapain dia belajar sejarah? Orang dia hidup di sepanjang zaman. Di zamannya Pak Jokowi dia belajar, ya, melihat. Di zamannya sebelum Pak Jokowi, Pak SBY dia belajar. Di zamannya Nabi Muhammad dia juga melihat. Di zamannya sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa dia juga tahu. Jadi dia hidup di sepanjang zaman. Wajar kalau ternyata dia bisa segala-galanya. Ya, akhirnya tidak sedikit kaum muslimin yang akhirnya terhipnotis oleh dirinya. Dia jago teknologi, padahal di saat itu katanya pada saat kemunculannya sudah tidak ada teknologi, tapi dia bisa menciptakan teknologi. Ya, kalau kita pikir-pikir di zamannya piramid, ya, di Mesir, itu di era saat itu kok bisa ya dibangun piramid yang luar biasa. Berarti di zamannya itu, dan dia tahu dan dia menguasai pastinya. Kita belum tentu menguasai di era zamannya itu, dan dia luar biasa. Makanya dengan ini semua kita jangan sampai melupakan sejarah itu sendiri, apalagi sejarah perjuangan para pendahulu kita, ya, para pendahulu kita. Nah, insya Allah Cordoba memfasilitasi di 30 hari, walaupun masih banyak yang belum bisa disampaikan kepada kalian. Nah, setelah itu kekurangannya kalian bisa melakukan dinamika pelajaran, kalian bisa terus gali-gali ilmunya. Nah, mudah-mudahan kalau nggak salah hari ini Miss Rizky itu tentang Alhambra. Alhambra di mana? Alhambra di Spanyol. Spanyol di mana? Di Cordoba. Nah, nanti Miss Yud akan mengulas tentang Cordoba lebih spesifiknya. Insya Allah akan banyak ilmu. Jangan sampai ketika ditanya, nama Cordova itu asalnya dari mana ya? Oh, dari Palestina. Cordova itu dari mana? Oh, dari Pakistan. Cordova itu dari mana? Oh, dari Mesir. Itu berarti gagal sejarah. Ya, jangan sampai kalian sekolah di Cordova tapi tidak tahu sejarah Cordova itu. Nah, insya Allah nanti hari ini akan dikaji oleh Ustazah Rizky, ya. Miss Rizky akan mengulas tentang Istana Alhambra seperti apa, dan nanti akan diperdalam lagi oleh Miss Yustiar Maharni yang akan mengulas tentang Cordoba. Jadi jangan lagi ada orang yang berkata Mesir. Waduh, seperti itu anak-anakku rahimakumullah. Insyaallah kalau kalian juga di bulan Semai di Cordova, kalian bisa lihat ada nama lain selain nama Ramadan. Syahrul Tarbiyah, Syahrul Quran, dan Syahrul yang lainnya. Nah, ada 17. Nah, itu di situ banyak ilmu, ya. Bukan hanya sekedar guru-guru eksistensi diri, tapi juga ingin menyampaikan ilmu yang dikaji, yang dimodif kembali oleh panitia, yang diketahui oleh Sir Alvin yang luar biasa. Jadi jangan sampai lewatkan viewernya makabannya Ramadannya SMP dan SMA sedikit. Berarti ya anggapnya hanya sekedar mungkin anggapnya hanya sekedar ini mah sambutan biasa. Padahal di sana ada ilmu yang disajikan, ya. Ada 17 nama selain nama bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua akan banyak manfaat yang bisa disajikan dari guru-guru Cordova dan juga eksistensi dari anak-anakku sekalian. Oh iya, tambahannya lagi, mau penutup jadi ingat. Anak-anakku, rangkaian yang diamanahkan di SMP dan SMA yang pertama juga selain yang ada 8 unggulan itu yang pertama di Iftar on the Road, ya. Di Iftar on the Road dimohon ada hari selaku pembina BES SMP dan SMA dimohon untuk bisa segera menyelesaikan Iftar on the Road. Kita punya 12 kelas SMP IT Cordova dan kalau nggak salah ada 6 kelas SMA IT Cordova. Jadi totalnya ada 18 kelas. Setiap hari dimulai Iftar on the Road di sore hari, ya, pastinya menjelang maghrib, bukan menjelang zuhur, ya.
Ya, menjelang maghrib itu kalau dimulai hari dalam untuk korporasi, misalnya kelas yang pertama kelasnya dulu kelas 12 misalkan 9 genap misalnya, atau kelas 12 Khalid ya. Nah itu tiap hari satu kelas itu berkoordinasi, satu orangnya minimal 3 takjil sampai 5. Kalau satu kelasnya 30 kali 5 berarti ada 100 takjil, itu ada 150 pahala yang tercatat amal kebaikan oleh malaikat raqib. Katanya kalau memberikan takjil berbuka untuk orang yang berpuasa itu pahalanya sampai orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahalanya si orang yang berpuasa. Jadi jangan sampai lewatkan kebaikan di hari pertama, misalnya kelas 9 yang lainnya itu udahlah takjil ngirim ke Cordova, nanti ada panitia SMA, walaupun ibu tidak masalah mau setiap hari itu tidak masalah, banyak kebaikan. Kalau deras di sunnah nilainya pahala wajib yang wajib dilipat gandakan, luar biasa sampai terlewatkan ini semua. Oke, nah itu yang iftar dulu. Dan selanjutnya tarawih Ramadan bisa di Cordova, anak muda dan SMA saja, ini harus beserta orang tua dan pokoknya itu lebih baik. Ya, itu Jil on the road dilanjutkan dengan tarawih bersama di Cordova supaya warga Cordova terang benderang kegiatan Ramadannya dengan adanya tarawih Ramadan. Insya Allah kalau tarawihnya ikhlas atau berjam itu bisa menjaga protokol kesehatan seperti itu. Itu saja, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cukup panjang lebar, mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat menunaikan ibadah Ramadan di Ramadan yang kedua. Semoga kita terus dengan Ramadan hingga akhir Ramadan ini dan juga Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Badru yang telah menyampaikan sambutannya, juga menyampaikan beberapa pesan ya. Semoga itu menjadi pecu bagi solihah dan anak-anak solih dalam mempelajari ilmu peradaban Islam ya. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala SMA IT Cordova II yaitu Ibu Yustiar Maharni, SPD, sekaligus yang membuka acara kegiatan pesantren kilat Ramadan virtual 1442 Hijriah ini. Kepada Miss Yus, disilakan. Terima kasih Miss Hilda selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP IT Cordova, Mr. Badru Tamam MPD, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP IT dan SMA IT Cordova, yang saya hormati seluruh panitia pesantren Ramadan, beserta seluruh anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP IT dan SMA IT Cordova yang Miss Yus banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertatap muka di Zoom meeting
Meskipun jarak memisahkan kita, tapi insya Allah semoga Allah senantiasa tautkan hati kita. Allah senantiasa jaga semangat kita dalam usaha untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, junjungan kita, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah kita dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan pesantren Ramadan yang akan diselenggarakan 3 hari dimulai dari hari ini dan berakhir di hari Jumat nanti. Seluruh rangkaian telah dijelaskan oleh Mr. Badru. Semua rangkaian kegiatan harapannya bisa diikuti oleh seluruh siswa dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab, dan semoga ini menjadikan titik awal membentuk kita semua menjadi seorang muslim yang lebih baik dan bisa diaplikasikan bukan hanya di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang misius banggakan, di rangkaian pesantren Ramadan kali ini sudah ada materi yang sudah disiapkan oleh para pemateri. Harapannya materi tersebut tidak hanya dicatat sebagai bahan pelaporan kepada guru, tapi juga bisa ditelaah dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian Misius juga sampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus BES yang sudah ikut mengisi rangkaian kegiatan Ramadan dan memberikan ilmu yang bermanfaat melalui kultum yang disampaikan di saat sahur. Alhamdulillah. Merasa bersemangat untuk menyimak kultum yang disampaikan oleh siswa maupun oleh guru, karena kultum tersebut menambah pengetahuan serta semangat untuk beribadah. Senantiasa memotivasi diri untuk selalu menjadi lebih baik. Kemudian semoga juga suasana seperti ini ya, pembelajaran melalui virtual tidak selamanya kita lakukan. Pelan tapi pasti sistem sedang disiapkan untuk bisa membuat pembelajaran tatap muka di sekolah seperti dulu. Karena tidak bisa dipungkiri, kami pun merasakan adanya pergeseran karakter dari siswa-siswa yang mungkin pendampingannya di rumah tidak seperti pendampingan di sekolah. Dan kami selaku guru tentunya merasa kehilangan sosok kalian yang biasanya ada memenuhi ruang-ruang kelas ya. Tapi saat ini insya Allah rumah adalah tempat belajar terbaik dan tempat ibadah terbaik. Alhamdulillah saat ini masjid sudah mulai bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah ataupun sholat fardu berjamaah. Jangan sia-siakan kesempatan itu, mari makmurkan masjid-masjid terdekat untuk mengisi kegiatan terutama di bulan Ramadan dan untuk seterusnya. Dan jangan lupa juga tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar.
Baik, anak-anakku sekalian, rasanya itu saja yang dapat Miss Yul sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ramadan SMP IT dan SMA IT Cordova yang dilaksanakan tanggal 14 April sampai dengan 16 April tahun 2021 resmi dibuka. Mari sama-sama kita mengucapkan takbir, kita gemakan takbir di rumah masing-masing ya, di tempat kalian berada saat ini sebagai tanda semangat mengikuti rangkaian kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh SMP IT dan SMA IT Cordova. Mohon maaf, ini rasanya banyak gangguan suara ya, karena mungkin di sini banyak jaringan yang digunakan oleh para guru untuk mengikuti Zoom dan jaraknya yang cukup berdekatan, jadi mohon maaf jika ada gangguan suara. Baik, mari sama-sama kita bertakbir, kita gaungkan, kita gemakan takbir di rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Semoga semangat kami selaku Dewan Guru juga ada dan dirasakan oleh kalian semua. Kami di sini begitu bersemangat mendampingi calon pemimpin bangsa, ya, siswa-siswi SMP IT dan SMA IT Cordova, dan kalian sebagai calon pemimpin bangsa harus jauh lebih bersemangat mengisi diri kalian dengan ilmu yang bermanfaat, menempa diri kalian dengan pembelajaran yang baik, serta menguatkan iman dalam hati kalian. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Yus yang telah menyampaikan sambutannya, juga sekaligus membuka kegiatan pesantren Ramadan virtual ini. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan virtual ini berjalan dengan lancar selama 3 hari ke depan ya. Amin. Oke, acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Alauddin Zulkarnain SPD dengan tema keutamaan puasa Ramadan. Kepada Ustadz Zul, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para kepala sekolah SMP dan SMA, para dewan guru, asatidz ustadzat, serta anak-anakku yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Pantaslah dan layaklah bagi kita untuk kemudian selalu bersyukur kepada Allah, karena sejatinya Allah lah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat harta, nikmat sehat, dan yang terpenting itu adalah nikmat iman, sehingga kita mampu menjalankan berbagai rutinitas aktivitas kita, termasuk di dalamnya adalah runtutan ibadah. Dari awal kita dibangunkan oleh Allah sampai kemudian nanti mata kita terpejam kembali. Salah satunya puasa Ramadan, karena banyak orang yang mengaku Islam tapi nggak puasa Ramadan. Tapi nanti ada keutamaan terkait dengan puasa. Salawat bering salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak panjang dan tidak lebar, kita langsung masuk ke intinya terkait dengan materi pertama, yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di sini saya mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, bab fi kitabi asraris shaum, rahasia puasa, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Keutamaan puasa min kitab Ihya Ulumuddin ta'lif al-Imam Al-Ghazali, ada terkait dengan rahasia berpuasa. Oke, kita lanjut ke materi pertama, kewajiban berpuasa. Mana dalilnya gitu kan? Kok tiba-tiba kita disuruh untuk berpuasa gitu. Ada nggak dalilnya? Tadi kepala sekolah SMP Pak Badru sudah mengisyaratkan, sudah memberi jawabannya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyam, wajib bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang terdahulu. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Kalau nggak puasa maka hukumnya diqodok, ganti. Contoh misalkan ada perempuan yang haid. Kalau haid dia nggak sholat gitu, tapi nggak sudah dikodok gitu. Sedangkan puasa harus dikodok karena hukumnya wajib. Nanti ada dalilnya di bawahnya rujukan. Makanya supir angkot pernah ditanya, Pak, oh Bapak nggak puasa? Iyalah, soalnya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina supir angkot gitu ya. Makanya khusus gitu ya. Orang yang berpuasa itu berarti adalah orang yang beriman gitu. Karena nggak semua Allah yang ciptakan di dunia ini manusia, dan nggak semua manusia itu beragama Islam menjadi muslim, dan nggak semua muslim itu beriman, dan nggak semua orang yang beriman itu bertakwa. Makanya orang yang beriman pasti dia berpuasa. Nanti tingkatannya ada. Tujuannya buat apa berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah intisaru awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa adalah khauf min jalil wal a'malu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Khauf min jalil, takut terhadap azabnya Allah. Wal a'malu bitanzil, dan mengerjakan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Wal isti'dadu li yaumir rahim, wal ridha bil qalil, ridha terhadap ketetapan Allah. Dan terakhir wal isti'dadu li yaumir rahil, isti'dad, menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah. Makanya al-qayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila liman ba'dal maut.
Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan mengerjakan wa amila liman ba'dal maut. Apa pembekalan setelah mati ini akan mau kemana? Orang yang cerdas. Maka Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lanjut. Ada keutamaan berpuasa. Nih, keutamaan berpuasa. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. As-saumu nisfu sabr. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Jadi orang yang tidak berpuasa berarti nggak sabar. Orang yang puasa berarti dia memiliki kesabaran, setengah kesabaran dalam hidupnya. Di hadis lain juga dikatakan bahwa was-sabru nisful iman, yang diriwayatkan Rawahul Khatib wa Abu Naim. Yang diriwayatkan dari dari Al-Khatib dan Abu Naim. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai setengah kesabaran, dan orang yang sabar itu mempunyai setengah keimanan. Jadi kalau kamu yang sering marah-marah, berarti kamu harus perbanyak puasa supaya kamu banyak sabarnya. Dan orang yang sabar itu mempunyai setengah keimanan. Itu tadi keutamaan berpuasa. Lanjut di bawahnya. Nah, ini beda nih. Apa dalilnya? Kullu hasanatin bi'asri amsaliyah. Setiap kebaikan itu akan Allah ganjar 10 kebaikan. Maksudnya setiap kebaikan akan Allah ganjar sampai 10 kebaikan. Perumpamaannya. Makanya orang yang baca Quran itu diganjar 10 kebaikan 1 huruf. Kalau kata Rasul, ana la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Bal alif harfan wa mim harfan wa lam harfan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap kebaikan dan setiap huruf akan diganjar 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah ganjar. Kan basmalah itu ada 19 huruf. Berarti Allah ganjar sampai 190 kebaikan. Tuh, baca Quran. Makanya amal paling besar adalah membaca Quran. Makanya Pak Ari suka gembor-gembor, yuk baca Quran, baca Quran, baca Quran. Karena keutamaan orang yang membaca Quran itu besar. Ila sam'in mi'ati dhafin, sampai 700 kebaikan. Sampai 700 kebaikan. Kok bisa sampai 700? Iya, karena kata Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yunfikun amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, sebagai satu batang. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin, yaitu habbah. Jadi dari satu batang akan lahir 7 cabang, dari 7 cabang itu akan lahir 100 cabang lagi. Jadi Allah ganjar sampai 700 kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Nah ini utamanya orang yang berpuasa. Jadi sesungguhnya kamu sholat itu pahalanya untuk kamu, gitu ya. Kamu zakat pahalanya untuk kamu. Kamu haji puasanya untuk kamu, untuk kita, gitu. Dan kamu sedekah itu pahalanya ya untuk kita. Illa siyam, kecuali berpuasa. Kata Rasulullah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah, tapi jatuhnya sifatnya adalah hadis. Illa siyam fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang kemudian akan membalasnya. Luar biasa sekali. Jadi Allah memerintahkan, mana kamu semuanya puasa. Karena puasa itu untukku. Nanti aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi beruntunglah kita yang berpuasa hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-2 puasa. Berarti Lebaran masih 27 hari lagi. Masih lama ya sabarannya. Jadi jangan dihitung-hitung kapan Lebarannya. Yang dihitung adalah bagaimana kemudian puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Lanjut. Di bawahnya Rasulullah SAW bersabda, ini ada di doa ya. Kalau nggak salah kelas 9. Ini doanya. Kalau di kelas 9 namanya doa setan. Tapi sebenarnya ini adalah doa fadilah keutamaan berpuasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu
mengalir ke dalam tubuh anak Adam itu melalui peredaran darah. Fadayiku, maka sempitkanlah majariyahu bilju, peredarannya itu dengan lapar. Jadi orang yang menahan lapar, maksud lapar di sini adalah berpuasa. Orang yang berpuasa berarti orang yang sedang menyempitkan peredaran darahnya. Maksudnya peredaran siapa? Peredaran setan, disempitkan. Jadi setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah kita. Makanya fadayiku, sempitkanlah majariyahu bilju, peredarannya itu dengan lapar. Lanjut, masih di keutamaan berpuasa. Banyak di keutamaan berpuasa. Hadisnya sama yang tadi. Ini lanjutan dari kullu hasanatin di asra amsalihah. Lanjut, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya. La khuluqu famis shaimi, baunya orang yang berpuasa. Bau mulutnya, bau mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah, lebih aku sukai di sisi Allah min rihil mis, dari baunya kasturi. Tuh. Kalau kamu berpuasa, terus ternyata mulut kamu bau, jangan kamu gengsi. Jangan gengsi. Mulutnya bau nih, gitu. Nah, padahal kata Rasulullah, baunya orang yang berpuasa lebih aku sukai mulutnya. Mulut bau orang yang berpuasa lebih aku sukai dari wangi kasturi. Jadi wangi kasturi itu adalah wangi nanti yang ada di surga, salah satunya. Tapi bukan nanti kamu gini, ada teman, gitu kan. Tiba-tiba kamu, tuh, bau nggak, gitu. Udah gitu, nggak sikat gigi lagi tadi sahurnya. Ya tambah bau, gitu. Maksudnya, ketika sahur kamu sikat gigi, ketika siang hari kamu bau, itu tandanya baunya itu lebih aku sukai dari wangi kasturi. Walisaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrohuma indah aftara, dia senang ketika nanti berbuka, maksud berbuka di situ ketika lebaran. Makanya orang yang nggak puasa tiba-tiba ikut lebaran, itu biasa-biasa aja, nggak ada kebahagiaan. Tapi orang yang berpuasa itu berbahagia ketika lebaran. Ya Allah, nunggu hilal kira-kira terlihat atau enggak. Kalau enggak berarti digenapkan menjadi 30. Kalau kelihatan, wah alhamdulillah besok lebaran, siap-siap lebaran. Makanya liswaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka, dan yang ketiga adalah fariha idalaki rabbahu fariha bisaumihi. Bahagia ketika ia bertemu dengan Rabbnya. Tuh luar biasa. Jadi orang yang berpuasa ada dua tadi kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika bahagia ketika lebaran, dan yang kedua adalah bahagia nanti ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jangan sampai kemudian kita batal puasa. Kalau misalkan kita lagi safar, berpergian, boleh nggak batal puasa? Boleh. Tapi nanti ganti puasanya. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba habis main bola nih pagi, main bola capek, terus tiba-tiba kita mandi, bilang, "Mak, kita mau mandi ya." Mandi terus gini. Gitu tuh, masukin air, pas guyurin pala, bibirnya nyelenggap sedikit, gitu. Nah itu masukin air tuh, itu batal puasanya, sengaja, tapi nanti kudu diganti, batal puasanya. Makanya kalau kamu belum kuat untuk main bola, tiba-tiba batal, makanya jangan main bola dulu, ntar aja main bolanya, habis taraweh, ya. Kita lanjut. Nah, Aisyah pernah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, "Dawami qur'a babil jannah." Terus meneruslah mengetuk pintu surga. Kan Aisyah bingung. Gimana ya Rasulullah, dengan apa? Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bilju, dengan lapar. Jadi orang yang lapar itu, jadi sejatinya dia sedang mengetuk pintu-pintu surga, gitu ya. Jadi kamu bersyukur nih hari ini berpuasa, walaupun kadang bangunnya susah gampang, apa susah iya. Yang penting hari ini kamu berpuasa. Nah, ketika kamu berpuasa, kamu sedang mengetuk pintu-pintu surga. Gitu. Makanya
bersyukurlah kita berpuasa hari ini. Ada yang haid? Yang haid insya Allah nanti ganti ya. Jangan sampai nggak ganti puasanya. Baik, kita lanjut. Maka ada keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Tadi keutamaan berpuasa. Sekarang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Nih. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu. Yuqalu lahu royan, dikatakan pintunya namanya adalah ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna. Jadi yang berhak masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa. Akan memasukinya yaitu orang-orang yang berpuasa yaumul kiamat, pada hari kiamat. Nah, jadi di surga itu nanti ada yang namanya pintu ar-royan. Pintu ar-royannya itu khusus untuk dimasuki ada orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang boleh masuk selain darinya. Gitu. Yuqalu, nanti dikatakan dari pintu ar-royan nanti berkata, aina shaimuna, mana orang-orang yang berpuasa? Mana ya? Mana nih yang berpuasa? Aina shaimuna, mana yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri, fayakumuna, mereka berdiri. Lalu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, enggak ada yang masuk selain dari orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhulu, apabila orang-orang yang puasa itu telah masuk semuanya, udah masuk nih ke dalam surga melalui pintu ar-royan, orang-orang yang berpuasa tadi, ughliqa, tertutup pintunya semua. Falam yadkhulu minhu ahadun, enggak ada yang boleh masuk selain dari orang yang berpuasa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu dari yang namanya pintu ar-royan. Misalkan Adnan kelas 7 nih, Adnan, ente kan puasa nih, sok ente masuk dari pintu ar-royan, masuk kan. Sedangkan misalkan siapa nih? Misalkan Tia, ente gak pernah puasa, ente gak boleh masuk lewat pintu ar-royan. Nah gitu. Ketika misalkan Adnan udah masuk, ughliqa, tertutup. Falam yadkhul minhu ahad, ada yang boleh masuk selain dari orang-orang yang berpuasa. Hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah hapus amal dosa sebelumnya. Dosa-dosa terdahulu itu akan Allah hapus. Coba bayang. Contoh misalkan Fuad nih ternyata pernah buat dosa. Tahun lalu misalkan lagi main futsal bulan puasa, capek, haus, mandi, ternyata minum air lagi mandi. Gitu. Iya, emaknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, tapi Allah taat. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus sekarang Fuad menyesal. Sekarang pokoknya saya mau puasa dengan sebaik-baik mungkin dan mengharapkan ampunan dari Allah. Maka dosa yang tahun lalu insya Allah akan dihapuskan oleh Allah. Allah itu kan maha penyayang. Itu. Pengasih dan maha penyayang. Ada lagi hadis yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qama mendirikan malamnya Ramadhana imanan wa ihtisaban di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang kalau malam itu termasuk di antaranya kita sholat tarawih gitu. Terus kita sholat tahajud. Yang terpenting adalah ketika kita sholat tarawih, kita sholat witir, maka jangan sholat witir lagi ketika tahajud. Karena dalilnya la witra, tidak ada witir dalam satu malam. Gitu, witra. Jadi kalau kita tarawihnya udah baca witir, udah sholat witir, berarti tahajudnya kita nggak usah witir lagi. Kalau misalkan tarawihnya kita nggak witir, boleh nanti ketika tahajud kita witirnya di tahajud. Ada lagi dalil juga yang mengatakan man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuhu.
Jadi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa dan mendirikan malamnya di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kharaja, baikkan dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru keluar dari rahim ibunya. Kharaja min dunubihi kayami waladat ummu. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Luar biasa fadilahnya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan gitu ya. Ini setahun sekali loh, cuma sebulan doang lagi. Masa kita menyia-nyiakan? Makanya sahabat dulu ketika ditinggalkan oleh Ramadan, para sahabat menangis. Kira-kira bisa nggak kemudian kita bertemu lagi di bulan Ramadan? Oke, lanjut. Idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk Ramadan, futihat abwabal jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Walighuliqat abwaba jahannam, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Salsalati syaitan, dan setan-setan akan dibelenggu. Ada yang bertanya, Pak, katanya setan-setan kalau Ramadan dibelenggu. Terus pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Tapi kok banyak yang nggak puasa? Nah, di dalam surat An-Nas dikatakan minal jinnati wan dari jin dan manusia. Karena setan juga ada yang punya manusia. Tadi ya, ketika bulan puasa maka pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Nggak ada istilah kuntilanak itu tengah bolong, nggak ada. Nggak ada istilah pocong tuh malam ketika terawih ada pocong, nggak ada, itu bohong itu. Nggak ada juga. Itu namanya pocong-pocongan. Makanya kalau kamu nanti lagi jalan tiba-tiba kamu melihat pocong atau kamu melihat kuntilanak gitu ya, itu berlaku hukum jasad. Hukum jasad tuh maksudnya kamu lempar batu aja dia udah hilang. Gitu. Jangan kamu yang ngibrit. Masa kamu lihat pocong kamu ngibrit? Kamu tuh lebih mulia dibandingkan pocong. Begitu. Kita lanjut. Nah, lalu berapa tingkatan orang-orang yang berpuasa? Nah, Imam Al-Ghazali qala fi kitabihi an asraris shaum. Nah, ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah umum. Yang kedua adalah khas, khusus. Dan yang ketiga adalah khawasul khas, khusus di atas khusus. Nah, kamu catat ini. 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah umum. Yang kedua adalah khas, khusus. Dan yang ketiga adalah khawasul khas, khusus di atas khusus. Nah, maka puasa orang yang umum itu menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan yang dimaksud puasanya orang umum adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri ketika sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, puasa umum, jadi puasanya cuma puasa menahan lapar dan haus, gitu. Sedangkan mata nggak dijaga, kuping nggak dijaga, mulut nggak dijaga, tangan nggak dijaga, kaki juga nggak dijaga. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, inilah yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Mereka memang mampu untuk menahan lapar, dahaga, dan hasrat berhubungan, namun tidak lebih dari itu. Jadi puasanya adalah puasa minimalis. Kita puasa ya, tapi kita masih suka berantem. Kita puasa ya, tapi kita masih meledek orang. Kita puasa ya, tapi mata nggak dijaga gitu. Makanya kata Rasulullah apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Jadi ini kebanyakan dari manusia, kebanyakan begitu. Coba kamu tanya ibu kamu, Bu, tadi ibu ke pasar enggak? Tadi ibu ke warung sayur enggak? Terus ibu ketemu teman ibu enggak? Kalau ketemu ibu gosip enggak? Pasti biasanya ibu-ibu kalau ke pasar suka gosip. Tetangganya beli mobil baru,
kupingnya panas. Tetangga beli motor baru, matanya panas. Gosip akhirnya. Gitu kebanyakan. Tapi lagi puasa, tetap aja gosip jalan. Amin soimin laisa lahu min siyaminal ju'a wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan ini adalah puasanya puasanya orang-orang umum. Nah, yang kedua puasanya yaitu puasa khas, puasa khusus. Nah, ini yang penting. Puasa khusus. Puasa khusus adalah orang yang tergolong puasa khusus adalah puasa orang-orang yang soleh, yaitu yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak melakukan perbuatan yang kemudian dibenci oleh Allah dan menjaga 6 perkara, menyempurnakan 6 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang dibenci dan dicela oleh Allah. Jadi ini puasanya orang khusus, orang-orang yang soleh. Jadi puasanya dia bisa menundukkan pandangannya. Makanya kata Rasulullah, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahumullah. Jadi pandangan itu adalah anak panah dari anak panah iblis la'anahumullah. Faman tarakaha, barang siapa yang kemudian meninggalkannya khaufan, keadaannya takut kepada Allah, khaufan minallah, atahullahu azza wa jalla imanan yajid tilawatahu fi qalbi. Maka Allah akan mendatangkan keimanan yang akan tertanam di dalam hati. Internetnya nyambung nggak? Tes, suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kita dikit lagi insya Allah selesai. Tadi ya, menundukkan pandangan. Yang pertama orang-orang yang soleh itu puasanya dia yang pertama menundukkan pandangan. An-nadratu syahmumun min sihami iblis la'anahumullah. Faman tarakaha khaufan min Allah atallahu azza wa jalla imanan yajtina wa taufiq qalbi. Itu yang pertama, menundukkan pandangan. Karena pandangan adalah anak panah dari anak panah setan. Gitu. Yang kedua, menjaga lisan dari perkara yang sia-sia, dusta, mengumpat, menyebar fitnah, perkataan keji dan kasar, serta menimbulkan permusuhan. Tuh yang kedua. Karena kenapa? Hadis Rasulullah SAW, khamsun yaftun nasaim. Ada 5 perkara yang akan membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadib, berdusta, wal ghibah, menggunjing orang, wan namimah, adu domba, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, wan nadratu bisyahwat, dan memandang dengan syahwat. Kalau memandang doang boleh, tapi kalau memandang dengan syahwat maka enggak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Apalagi sampai cuwiwing gitu. Tuh kamu tuh yang laki-laki ini kadang kelas 11, kelas 12 sama. Kebanyakan begitu. Makanya harus ghaddul basar, menundukkan pandangan. An-nadratu bisyahwat. Lanjut yang ketiga, menjaga pendengaran dari sesuatu yang tercela. Karena setiap yang dilarang untuk diucapkan, maka itu dilarang untuk didengarkan. Menjaga pendengaran dari sesuatu yang tercela. Lalu yang keempat, menahan semua anggota tubuh dari perbuatan dan dari hal yang makruh. Pak, ada yang bertanya, sikat gigi hukumnya apa? Sikat gigi hukumnya apa ketika tengah hari bolong bulan puasa? Kalau kamu sikat gigi sebelum azan subuh, hukumnya boleh. Tapi ketika siang hari kamu sikat gigi, maka hukumnya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Makruh. Kamu panas-panas nih sekarang. Halo tes, tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Oke. Kita lanjut.
Kalau kamu siang hari ternyata panas, gitu ya. Kamu berendam pakai air dingin. Hukumnya gimana? Hukumnya makruh. Itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Makanya orang yang soleh menahan semua anggota tubuh dari perbuatan dan dari hal yang makruh. Lalu yang kelima, tidak memperbanyak makanan ketika berpuasa. Nah, ini salah satu yang penting. Tidak memperbanyak makanan ketika berpuasa. Kadang kita suka nafsu. Mentang-mentang awal puasa semua dibeli. Es doger ada beli, es cincau ada beli, gorengan ada dibeli. Terus lontong, apa buras, orang bilang buras. Kalau di sini lontong. Lontong apa sih? Lontong itu lontong biasa. Lontong dibeli, apalagi es buah dibeli, pokoknya ada tukang dagangan semua dibeli. Ujung-ujungnya waktu berbuka minum makan 3 kali udah kenyang. Akhirnya apa? Dibuang. Terus emaknya bilang gini, Jang, itu habisin tuh, kan kamu beli banyak tuh habis. Ya mah bentar habis tarawih. Ternyata habis tarawih makan, kenyang kan. Terus itunya nggak dimakan lagi, akhirnya dibuang mubazir. Innal mubazzirina kan ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah namanya setan. Nah, tadi tidak memperbanyak makanan ketika sedang berpuasa. Yang seadanya aja. Kalau misalkan ada air putih, pakai air putih. Kalau bikin es teh, bikin es teh. Kalau bikin teh hangat, bikin teh hangat. Pakai korma boleh, pakai gorengan boleh. Yang penting jangan banyak-banyak. Pas berbanyak-banyak itu sampai mubazir, nggak kemakan, akhirnya dibuang. Itu sayang. Lalu yang keenam, ketika berpuasa hatinya tetap berada di antara khauf dan roja. Nah, roja itu kira-kira puasa kita diterima atau ya Allah ya. Tadi siang hari ada melakukan kesalahan nggak gitu. Nah itu ada sifat khauf dan roja. Kira-kira puasanya diterima nggak? Ini makan kita kadang habis buka puasa, alhamdulillah udah buka puasa. Habis udah buka puasa udah lupa. Gitu ya. Yang penting makan aja dulu. Diterima apa enggak malah itu urusan belakangan. Gitu. Sedangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang khusus itu beda. Gitu. Jadi puasanya itu sifatnya roja. Kira-kira puasa orang diterima apa enggak? Kira-kira puasa kita mendapatkan nilai atau enggak? Gitu. Nah itu adalah puasa orang-orang yang khas. Tadi orang-orang yang puasanya khas ada 6 perkara yang dijaga oleh orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Yang kedua adalah menjaga lisan. Yang ketiga menjaga pendengaran. Yang keempat menahan semua anggota tubuh dari perbuatan yang makruh. Yang kelima tidak memperbanyak makanan ketika berpuasa. Dan yang terakhir adalah ketika berpuasa hatinya selalu berada dalam khauf dan roja. Kira-kira puasanya diterima apa enggak? Kita lanjut yang terakhir. Ini tingkatan khawasul khas. Khusus di atas khusus. Nah ini penting. Dan ini juga luar biasa, Masya Allah, tingkatan orang yang mulia. Orang yang mampu memuaskan hatinya dengan mencegah dirinya dari memikirkan perkara-perkara yang rendah yang bersifat keduniawian. Tuh, orang-orang yang khawasul khas ketika berpuasa ada pikiran apa? Pikiran duniawi itu nggak ada. Gitu. Puasa kan kita mah kadang masih suka mikir gitu ya. Ya Allah, nanti buka pakai apa ya? Gitu ya. Nanti sahur pakai apa ya? Tapi orang yang khawasul khas tingkatannya kalau nggak mikir begitu. Tenang, Allah yang akan memberikan rezeki. Tenang, Allah yang akan memberikan segalanya. Nggak ada pikiran nanti buka mau apa, nggak ada. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam sehari itu bisa menghatamkan 2 kali. Gitu. Kita mah sebulan kadang boro-boro. Bahkan sejus aja nggak bisa. Ternyata ngajinya nggak bisa. Tilawatinya ketika ditelepon nggak pernah diangkat. Malah di reject. Gimana mau bisa baca Quran? Mau. Para sahabat itu ketika datang bulan puasa mereka bergembira. Makanya hari-harinya itu luar biasa. Nah orang ini merasa batal puasanya jika ia banyak mengingat perkara dunia. Itu batal.
Ya Allah belum bayar listrik, ya Allah belum bayar air, ya Allah belum bayar cicilan mobil, ya Allah belum bayar cicilan motor. Nah, itu mengingat perkara-perkara dunia itu batal menurut tingkatan yang khasul khas. Nah, orang yang masuk ke dalam kategori ini yang merasa berdosa jika ia bergerak untuk bekerja pada siang harinya dan mempersiapkan makanan untuk berbuka. Ini khasul khas. Gak ada pikiran untuk mikir-mikirin dunia karena menurut mereka dunia mata. Dunia itu adalah mata, senda gurau. Makanya hadis tamatu itu rekreasi, tamatu mata. Hal ini karena dianggap kurangnya keyakinan terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan para rasul, para siddiqin dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi tadi ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah am, puasa yang umum. Yang umum yang biasa kita lakukan, hanya menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri. Lalu yang kedua adalah khas, khusus. Nah, khusus itu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah khawasul khas, khusus di atas khusus. Nah, itu adalah tingkatan para rasul dan para anbiya. Ini itu kalau nanti ada sesi tanya jawab silahkan kita kembalikan ke moderator. Kalau saya ada kekurangan mohon dimaafkan. Apalagi saya hanya manusia gitu ya. Banyak kesalahan dan kekurangannya. Kita kembalikan kepada moderator dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zul yang telah menyampaikan materinya. Banyak sekali ya pesan untuk kita ya. Keutamaan puasa Ramadan ini salah satunya adalah pintu-pintu surga dibuka, sehingga kita harus memaksimalkan nih ibadah di bulan Ramadan ini ya. Karena segala aktivitas yang positif pasti menjadi ladang pahala bagi kita. Amin. Miss Hilda selaku pembawa acara memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk nanya, Miss Hilda beri kesempatan dua orang terlebih dahulu ya. Yang pertama dari SMP, tanya yang kedua boleh dari SMA. Silakan, siapa yang mau bertanya? Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Jika ada yang bertanya, tidak? Baik, Zaidan Naufal sudah raise hand ya. Zaidan kelas berapa Zaidan? Oke, Zaidan sudah mendengar suara Miss Hilda. Zaidan di mungkin Zaidan sudah raise hand nih. Sepertinya akan bertanya. Tapi Zaidannya mana ya? Zaidan ini mungkin kan. Iya, saya Zaidan, Miss. Oke, Zaidan, silakan. Yang mau 3 berarti kan menjauhi hal duniawi kan kayak kewajiban bayar kan pasti kan ada. Berarti kalau udah sampai ke tahap 3 ini berarti kalau udah kayak kewajiban begitu mungkin kita udah punya mungkin ya yang ngebayarin ini kita gitu. Atau mungkin ada otomatis gitu bayar sesuatu jadi kita nggak usah mikirin ya yang puasa ketiga. Tadi pertanyaannya itu bagaimana? Jadi kan kalau kayak begitu kan ada kewajiban. Kalau kayak nomor 3 kan katanya tadi kan ada kewajiban bayar motor, bayar air gitu. Nah itu kan kita kalau sebagai orang biasa kan cukup sulit ya karena kan kita harus ya bayar. Nah itu gimana caranya, Sir?
Oke, baik Zaidan. Jadi inti pertanyaannya seperti apa? Bisa diulang kembali? Jadi intinya itu bagaimana caranya kita bisa menjauhi ya hampir semua dari hal duniawi kan, ada juga kayak kewajiban bayar kan, itu sulit banget untuk dihindari. Tapi kalau tepat awal bulan. Oke, baik Zaidan, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana nih Mr. Zul, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu, boleh. Ntar dijawab. Satu Boleh. lagi pertanyaan. Oke, ditampung dulu ya. Ya. Iya, baik. Baik, satu lagi untuk penanya disilakan. Tadi kan Zaidan sudah dari SMA ya, mewakili SMA. Maka sekarang perwakilan dari SMP disilakan. Anak-anak solih dan solihah, perwakilan SMP, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ingin bertanya, maka boleh dari SMA kembali. Kalau misalkan malu untuk bertanya, boleh di chat. Iya. Chat. Mungkin malu. Betul, Mister. Ya, jadi boleh juga ya melalui chat ya. Silakan yang mau bertanya bisa menggunakan chatnya juga ya. Ayo, anak-anak solih dan solihah. Ada yang mau bertanya tidak? Oke, baik Mr. Zul. Mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk menyuarakan pertanyaannya nih, bagaimana dijawab saja dulu pertanyaan dari Zaidan. Bagaimana Mr. Zul? Oke, siap. Syukran Zaidan kepada Zaidan sudah menanya. Bagaimana caranya? Kalau bagaimana caranya, Mister aja masih suka mikirin beli pampers. Jadi Zaidan, makom khawasul khas itu adalah makomnya para anbiya. Para anbiya. Jangankan begitu. Sekelas Imam Syafi'i gitu ya, sekelas Imam Syafi'i ketika berdebat kepada gurunya yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu dicari bukan datang sendiri gitu. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu datang sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i keluarlah gitu, keluar ngisi kajian, setelah ngisi kajian dikasih anggur. Kasih buah-buahan, nah salah satu di dalamnya ada anggur. Nah dengan sombong gitu, bukan dengan sombong. Nih, saya pengen nunjukin ke guru saya bahwa rezeki itu dicari bukan datang sendiri. Datanglah Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Akhirnya makan bersama, bilang, nih rezeki dicari. Saya pengen anggur, saya ngisi, ternyata dapat anggur. Terus apa kata Imam Malik? Justru saya mikirin pengen makan anggur. Tiba-tiba antum bawa ke sini ada anggur. Gitu. Nah itu kan hal yang tidak diduga, gitu ya. Hal yang tidak diduga oleh Imam Syafi'i. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Ini caranya masih, kalau mungkin untuk kita masih sulit ya, masih sulit. Belum sampai ke makom yang ini, karena ini makomnya makom luar biasa. Contohlah, saya punya kiai di Bogor luar biasa. Saya punya kiai di Bogor luar biasa ilmunya, rojaannya juga luar biasa, waroknya juga luar biasa. Sampai santrinya itu semua nggak dikasih, maksudnya nggak dikasih biaya buat bayar listrik,
Pokoknya santrinya datang situ nyantri aja. Nggak ada bayar pungutan buat bayar listrik, bayar air, bayar ini nggak ada. Gitu. Kan kebanyakan santri-santri adalah beberapa yang datang ketika mondok per bulannya berapa. Gitu. Nah tapi ini nggak ada. Terus saya pernah nanya, kenapa santri yang daftar gitu, pengen masuk belajar gitu, pakailah gitu uang biaya pendaftaran. Terus kayak saya bilang, jujur, itu tuh receh. Saya tuh nggak mencari yang receh, karena saya paham, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gitu. Hewan yang melata di dalam tanah aja dikasih rizki, apalagi manusia yang segede gini gitu, masa nggak dikasih? Apalagi gara-gara COVID ini luar biasa. Berarti setahun setengah, ya saya nggak keluar, nggak kemana-mana, di pondok aja. Tapi sehat. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih banyak. Mikirinnya jadi bukan pikiran duniawi. Tapi terkadang kita masih suka kena pikiran duniawi. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, sudah kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbu dunia wa karahiyatul maut. Tergila-gila dengan dunia tapi takut mati, gitu ya. Itu kita sekarang pada hari ini. Jadi nggak salah juga gitu. Kemudian kita nggak bisa mencapai tingkatan khawasul khos, karena kita kebanyakan sudah kena penyakit wahan, gitu ya. Hubbu dunia wa karahiyatul maut, tergila-gila dengan dunia tapi takut mati. Jadi Zaidan susah, Zaidan. Itu tingkatannya para wali itu, tingkatan para wali, tingkatan para nabi, tingkatan para aulia, gitu ya. Kalau model-model kita paling juga mentoknya ke sampai tingkatan khas khusus. Mungkin itu misalnya. Oke, terima kasih Ustadz Zul yang telah menjawab pertanyaan Zaidan. Bagaimana Zaidan pertanyaannya ya? Sudah jelas kan? Sudah. Oke, sudah jelas ya Zaidan ya? Jelas. Iya. Oke, terima kasih Zaidan sudah bertanya ya. Nah, ada lagi tidak yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, maka dicukupkan ya. Selanjutnya kita akan beranjak ke kegiatan yang berikutnya, yaitu technical meeting mengenai lomba, poster, dan slogan ya. Ya, berarti pemateri sudah boleh meninggalkan ruangannya. Ya. Boleh. Terima kasih ya Mr. Zul ya. Sama. Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Amin. Allahumma amin. Nah, Baik, Miss Hilda akan share screen juknis dari lomba poster dan slogan. Silakan disimak baik-baik ya. Sudah terlihat layarnya? Belum, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya?
Sudah, baik. Kalau sudah, Miss Hilda akan menjelaskan mengenai lomba dari poster dan slogan ya. Jadi, dalam rangka, sebentar. Jadi dalam rangka kita memeriahkan kegiatan pesantren kilat Ramadan virtual 1442 Hijriah ini, maka insya Allah kita akan mengadakan lomba desain poster Ramadan dengan subtema mengajak berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Nah, ini adalah timeline-nya ya. Jadi timeline ini artinya poster atau slogan dibuat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 April 2021 ya. Nah, kemudian pengumpulannya adalah besok, yaitu hari Kamis tanggal 15 April. Dan akan diumumkan pada hari Jumat atau hari terakhir kegiatan pesantren Ramadan ini. Ya, paham? Paham. Paham ya dari Paham, tamunya ya, oke. Misalnya lanjutkan. Nah, ini adalah jurnis lomba posternya. Yang pertama, poster atau slogan dikerjakan di kertas lembar ya. Jadi bisa menggunakan HVS, bisa A4, Asturo, karton dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan media digital ya, baik itu Corel Draw, Photoshop dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengerjaan poster dan slogan dikerjakan hari ini ya. Jadi semua mulai mengerjakan lomba poster atau slogannya hari ini. Nah, yang keempat, karyanya original atau tidak menjiplak ya. Jadi kita harus membuat karya atau inovasi yang baru ya, sekreatif anak-anak solih dan solihah ya. Kemudian yang kelima, lomba poster atau slogan ini wajib diikuti, kemudian wajib juga dikumpulkan kepada walas dan wawalasnya masing-masing ya, yaitu kapan? 15 April. Jadi jangan lupa setelah menyelesaikan pekerjaannya silakan langsung dikumpulkan kepada walas dan wawalasnya ya. Kemudian nanti walas atau walasnya akan menyeleksi. Jadi akan menyeleksi 3 karya yang terbaik. Kemudian akan diserahkan kepada penanggung jawab acara pesantren Ramadan ini ya. Sehingga nanti akan diseleksi lagi untuk yang terbaik dan bisa menjadi pemenangnya. Ya, yang akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 16 April. Nah, untuk desain baik akan mendapatkan sertifikat dan hadiah yang menarik. Jadi harus semangat ya membuat karyanya, harus dengan sekreativitasmu baik dalam teknik pewarnaannya maupun dari temanya. Karena kan kalau poster atau slogan pasti memuat kata-kata ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan temanya, yaitu Miracle of Ramadan ya. Sampai sini paham anak-anak solih dan solihah? Paham, Miss. Amin. Miss. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jawab. Ada, Miss. Jadi nanti mengumpulkan kepada walas dan wawalasnya itu berbentuk foto ya. Jadi nanti karyanya difoto saja, kemudian kirimkan kepada walas dan wawalasnya. Ya. Ya, Miss. Baik, kalau sudah paham, udah kan ya, Miss? Baik, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara ya, yaitu penutup. Kami selaku panitia pelaksana pesantren kilat Ramadan virtual 1442 Hijriah mengimbau kepada seluruh peserta pesantren kilat ini, baik peserta SMP maupun SMA IT Cordova 2, agar membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Zul tadi dan mengirimkan kepada walas dan wawalasnya masing-masing. Ya, jadi harus dikerjakan ya anak-anak solih dan solihah ya.
Oke, semoga Ya, kegiatan Miss. hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh meninggalkan Zoom meetingnya ya. Dan jangan lupa masih ada 2 hari dalam kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah ini. Jadi harus tetap diikuti ya anak-anak soleh dan solihah. Baik, Miss.